Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Memiliki Tuhan Cukup. Saudara, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Kalau kita percaya firman Tuhan ya dan amin, maka kita harus berani memisahkan diri dari dunia ini. Ini sulit, sukar, dan berat. Tetapi memang itulah yang Allah kehendaki, saudara. Kita jangan lagi mengharapkan ada kebahagiaan dari dunia ini. Tidak ada lagi yang kita nantikan, tidak ada lagi yang kita harapkan. Kalau kita tidak bisa memisahkan diri dari dunia, kita tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kita akan menyesal, karena ternyata kita dipandang Tuhan sebagai sahabat-sahabat dunia ini. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tidak lagi bersahabat dengan dunia. Sebaliknya, bersahabatlah dengan Tuhan dan jadikan Dia kebahagiaan kita satu-satunya titik. Kehormatan dan kemuliaan kita hanya Tuhan, cukup. Hari demi hari kita jalani dan kita lewati dengan sukacita di dalam Tuhan. Selama kita bisa bersama dengan Tuhan, itu cukup bagi kita. Jangan pernah berpikir bahwa bila kita memiliki sesuatu atau mencapai sesuatu, kita akan merasa lebih bahagia, lebih lengkap, lebih utuh, lebih aman, dan lebih nyaman. Kita tidak menantikan sesuatu yang dapat membahagiakan kita, apapun. Sukacita kita hanyalah ketika kita bisa membahagiakan hati Tuhan. Dunia boleh makin cantik dan menarik, tetapi kita memandang Tuhan lebih indah dari segala sesuatu. Itulah sebabnya dari hari ke hari kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan memenuhi apa yang Dia rencanakan. Untuk itu kita mau serius. Kita tidak mau lagi terikat dengan hiburan-hiburan dunia. Kita tidak mau ada unsur-unsur kafir yang menyusup dalam pikiran dan jiwa kita. Kita hanya mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita harus percaya Tuhan tahu dan Tuhan menandai orang-orang yang sungguh-sungguh hanya menanti-nantikan Tuhan, yang kebahagiaannya, sukacitanya hanya di dalam Tuhan. Di sini kita belajar melakukan kehendak Allah dalam segala hal. Dari hal-hal sederhana sampai hal-hal besar, kita selalu mau melakukan kehendak Allah. Apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan? Pekerjaannya, rencananya, yang harus kita penuhi di dalam hidup ini, kita penuhi. Memang saudara, dunia menawarkan berbagai kesenangan dan menyimpangkan kita dari fokus yang benar ke arah fokus yang salah. Melalui HP atau gadget yang kita miliki, akibatnya pikiran kita menjadi rusak, fokus kita menjadi kacau dan bias. Namun kita harus teguh dan terus sepenuhnya mengarahkan diri kita kepada Tuhan dan kerajaan-Nya. Percayalah saudara, dengan begitu kita akan memiliki kerinduan bertemu dengan Tuhan dan kerinduan pulang ke surga bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Di mata dunia kita dianggap aneh dan kerinduan seperti itu tidak dikenal. Orang dunia tidak akan bisa melakukan. Mereka anggap ini konyol. Tetapi sesungguhnya inilah kehidupan yang sejati. Kehidupan yang diarahkan kepada Tuhan. Mencari kehormatan, kemuliaan di kekekalan
bukan di bumi ini. Maka jangan ragu, bangun terus kerinduan kita akan Tuhan, sampai kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, tidak ada lagi yang kusisakan. Aku tidak memiliki apa-apa lagi. Aku hanya memiliki Engkau, Tuhan. Aku merindukan Engkau. Aku merindukan kerajaan-Mu, ya Tuhan. Dan memang itulah yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Itulah sejatinya iman yang benar. Sayangnya, sedikit sekali orang yang memiliki iman seperti itu. Hampir tidak ada orang yang mau mempersembahkan hidup tanpa batas untuk Tuhan. Tetapi kita mau mengambil keputusan, saudara, untuk setia mengikut Tuhan Yesus. Hidup dengan cara hidup yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang dikenakan oleh Tuhan Yesus? Dia hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Kalau kita sungguh-sungguh bersedia untuk itu, Roh Kudus pasti menolong dan menuntun kita dari tahap ke tahap sampai kita sungguh-sungguh dapat memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Saya percaya ketika kita mempersembahkan hidup kita tanpa batas untuk Tuhan, kita akan merasa lelah. Bukan karena mencari dunia atau karena berbuat dosa, melainkan kelelahan dalam pengabdian kepada Tuhan. Sampai kita tidak memiliki apapun kecuali Tuhan. Bukankah Yesus juga begitu, saudara? Di mana hidupnya sepenuhnya hanya diabdikan kepada Bapa, dipersembahkan, didedikasikan kepada Bapa, sampai tidak ada waktu untuk rileks, cari kesenangan sendiri. Benarlah kalau dia berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan kalau kita termasuk orang-orang yang lelah karena berjuang dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan, suatu hari kita pasti mendengar suara Majikan Agung, Tuhan semesta alam berkata, berhentilah dari lelahmu, hai hambaku yang setia. Masuklah dalam perhentian Tuanmu. Itu betul, saudara. Karena apa? Karena kita sudah berjuang untuk Kristus. Roma 8 ayat 17. Bahwa hanya mereka yang menderita bersama-sama dengan Tuhan yang akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, mari kita miliki keberanian dan kekuatan untuk memilih Tuhan, untuk hidup mengarahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati.